Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita di Psikologi Jalanan dengan saya Benny Fadil. Kita akan terusan bahasan kita yang selanjutnya. Kita coba ingatkan rangkuman kita dari pembicaraan yang sebelumnya, yaitu kita tentang mata, telinga, dan hati sebagai sarana untuk menerima, menangkap segala ilmu, tuntunan dari kitab suci. Mana kitab suci ini adalah ilmunya Tuhan. Jadi mata, telinga, hati menangkap ilmu itu, lalu dia olah, dia akan jadi tuntunan, pegangan, dan dengan itulah mata, telinga, hati mengontrol, mengintrospeksi seluruh perjalanan jiwa kita dan membawanya ke jalan yang benar. Tuh. Jadi yang sebelumnya kita katakan bahwa mata, telinga, hati adalah antena, receiver, penangkap gelombang. Sehingga kita bahas sebelumnya apabila receiver kita, antena kita, penangkap, penampung gelombang itu rosak, maka kita tidak akan bisa menangkap suara Tuhan. Kita tidak akan bisa menangkap instruksi-instruksi, panduan dari kitab suci. Karena alat penerima kita rosak. Mata kita ada tapi buta. Telinga kita ada tapi tuli. Hati kita ada tapi beku. Tuh. Maka apapun yang tadi kita hanya akan seperti anak ayam kehilangan induknya, maka terjadilah kerusakan dan kehancuran. Tuh. Jadi kita rangkumkan kemarin. Nah, di dalam perjalanan yang semakin meningkat, kita bicara psikologi tadi. Jadi jejak-jejak yang kita lihat tadi, kita kilaskan juga sedikit balik bahwa perjalanan bukan kebetulan. Hidup sebuah skenario. Kita dilahirkan, sudah diberi skenario. Ada satu perjanjian, ada satu MOU bahwa kita lahir, ada satu kesepakatan. Kita sudah bahas sebelumnya. Apabila kamu mau mengikuti segala aturan Tuhan, maka kamu dilahirkan dalam kebahagiaan sampai kamu dimatikan, yang disebut dengan surga di dunia. Tuh. Begitu juga apabila kamu dilahirkan nanti, kamu akan melanggar aturan Tuhan, maka kamu akan menghadapi neraka kehancuran di dunia, neraka dunia. Jadi bukan kebetulan. Maka jika kamu telah transaksi setuju, kita setuju dilahirkan, maka baru dimulailah proses itu. Sehingga kita dilahirkan semuanya suci, semua bersih. Nah, dalam perjalanan tadi kita disuruh berlakon sebagai aktor. Memilih mengikut peraturan, itulah aktor kebaikan. Melawan aturan, aktor kejahatan. Nah, kita berjalan tadi dengan bekal yang diberikan oleh Tuhan tadi. Telah memilih aturan, lalu kita dibekali di dalam diri hawanya hawa nafsu. Itu penyeimbang. Hawa nafsu itu mempunyai nilai tersendiri. Lalu diberi hati nurani dengan segala kebaikan. Hawa nafsu cenderung berbuat kerusakan dan bukan untuk dibuang. Maka ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu tadi, hati nurani mengendalikan hawa nafsu, maka barulah perjalanan itulah yang diharapkan menjadi pemimpin. Nah, di dalam perjalanan itu, karena Tuhan mengetahui kelemahan kita, bahwa kita masih memerlukan tuntunan Tuhan, kasih sayang Tuhan, maka diturunkan kitab suci. Maka kitab suci tadi sebagai pedoman panduan jiwa-jiwa, psikologi-psikologi untuk mengenal, memahami, dan meluruskan perjalanan agar sampai ke tempat kebahagiaan surga yang dimaksud. Oleh karena itu, badan kita dilengkapi dengan mata, telinga, dan hati untuk sebagai receiver, sebagai antena, sebagai penerima, penangkap gelombang instruksi-instruksi dari kitab suci yang akan dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan. Maka dijamin hidupnya akan selamat. Oh, itu yang kemarin. Sekarang kita akan bahas apabila mata sudah tidak buta, apabila telinga sudah mampu berfungsi tidak tuli, apabila hati sudah mampu tidak beku mempunyai perasaan dan hati nurani,
maka itulah yang disebut manusia yang dewasa. Dalam istilah ini ada yang menyebutnya baligh. Ada yang mengatakan yang berakal. Ketika dia sudah baligh, ketika sudah dewasa dan berakal, maka dia akan berbeda dengan benda-benda yang lain. Dia tak sama dengan binatang, dia tidak akan sama dengan benda-benda yang lain. Contohnya gimana? Kita akan melihat ketika mata sudah terbuka, telinga sudah mendengar, hati memahami, mampu mendengar jeritan hati nurani kita, mampu mendengar jeritan anak-anak kita, mendengar jeritan hati lingkungan kita, lingkungan orang kesusahan, mendengar jeritan orang-orang di dalam kehidupan lembah kemaksiatan, lembah kegelapan. Maka pribadi tadi akan mampu memutuskan segala sesuatu atas nama Tuhan. Maksudnya apakah Tuhan yang gaib dari langit turun? No. Atas nama panduan kitab suci. Jadi setiap dia ingin berbuat, setiap dia ingin bertindak, dia diilhami. Orang sekarang mungkin memanggil intuisi. Ada satu insting, satu kecenderungan yang dia berbuat setelah matanya melihat, telinganya mendengar, yang tersurat ataupun yang tersirat, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Lalu hatinya merenungi, maka ada bisikan yang menuntun. Inilah jalan yang benar. Inilah yang harus dibuat. Tuh. Maka pada saat itu dia tidak akan sama dengan gerobak. Ya guys. Jadi tidak akan sama dengan gerobak. Artinya dia tak akan seperti gerobak bakso, guys. Gerobak bakso ketika ingin berjalan harus didorong. Walaupun dia mempunyai roda 2, rodanya 2, rodanya 4, dia tidak bisa berjalan kalau tidak didorong. Maka manusia yang sudah menggunakan mata, telinga dan hati, dia tidak perlu didorong-dorong lagi oleh orang lain. Tetapi dia akan mendorong dirinya sendiri. Dia akan mendorong semangatnya sendiri. Dia akan mendorong kegairah hidupnya sendiri. Begitu juga, dia tidak akan berbuat seperti menggambarkan terhadap hewan-hewan yang lain. Dia tidak akan berbuat seperti kerbau. Kerbau, guys, dia tak akan bergerak untuk membajak sawah kalau tak ditarik, kalau tidak dipecut. Anda punya kerbau, Anda lepas di tengah jalan, dia tidak akan bekerja. Malah rumput tetangga, pohon tetangga, tahanan tetangga habis dia sikat. Karena itu kerbau. Maka ketika membawa kerbau keluar dari kandang, kita harus menariknya dengan kuat. Harus menyiapkan pecutan memukulnya. Karena matanya, telinganya, hatinya tidak berfungsi. Karena kerbau hanya memikirkan makanan. Makanan, kawin, tidur, itu saja. Makan, kawin, tidur. Tak ada lagi. Jadi ketika kita sudah berjalan mata, telinga, hati, kita jangan ditarik-tarik. Dan jangan dipukul-pukul. Tariklah dirimu sendiri. Pukullah dadamu, pukullah jiwamu. Pukullah hati nuranimu, pukullah egomu. Kenapa? Agar mampu menciptakan satu tujuan ibadah ini. Tuh. Bagaimana dengan kuda? Kuda sama. Kuda berjalan harus ditutup matanya, guys, sebelah. Maka kita panggil kacamata kuda. Jadi jangan gembira. Kuda itu nampak keren, oh bergaya, oh so sweet, smart. Pakai kacamata, no. Kuda dipakai kacamata agar dia tidak terpengaruh melihat lingkungan kiri dan kanan, agar jiwa kuda tidak mengalami kerusakan, agar terkonsentrasi satu arah, ditutup kacamatanya, menutupi, sehingga kuda hanya menunggu instruksi. Kata kusir ke kiri, talinya dia ke kiri, ke kanan, talinya ke kanan. Kenapa seperti itu? Bahkan telinganya sendiri pun. Karena kuda tidak mempunyai mata, telinga, hati seperti manusia. Kalau dia melihat di kiri banyak kerusakan, di kanan ada kebaikan, ada kerusakan, akhirnya kuda menjadi rusak. Banyak kendaraan, banyak lalu lalang, akhirnya dia meringkik, mengangkat, akhirnya jatuh. Maka kita manusia pakai kacamata kitab suci. 6.600 sekian ayat, sekian pasal,
Sekian surat, jadikanlah kacamata untuk meneropong setiap persoalan Anda. Apa masalah Anda dalam keluarga? Gunakan kacamata itu, maka akan menjadi terang benderang. Akan diilhamkan di hati kita apa yang patut kita buat. Nah, itulah psikologi. Sesuatu yang tidak nampak, tapi perlu penanganan khusus. Karena dia khusus dan mempunyai nilai tertinggi dari nilai kemanusiaan, maka perlu tuntunan. Itulah kitab suci. Jadi nonsen. Tidak mungkin kalau seseorang lepas dari tuntunan Tuhan, tuntunan kitab suci, dia mampu mengendalikan dia. Walaupun Anda berbicara dengan teori IQ, EQ, SQ, no. Karena itulah fitrah manusia. Pada dasarnya setiap jiwa, setiap ruh, dia merindukan tuntunan dari pemiliknya, dari penciptanya. Siapakah pemilik ruh? Siapakah pemilik jiwa? Bukan kita. Bukan saya Beni, bukan Anda. Pemilik jiwa-jiwa adalah Tuhan. Maka jiwa-jiwa itu merindui jalan Tuhan, mengkangeni, merindui tuntunan Tuhan. Maka berikan makanannya. Maka jiwa ini perlu juga makan. Tuh. Jadi selama ini kita makan physically, secara fisik. Anak-anak kita makan, kita bagi makanan KFC, burger, nasi goreng, enak-enak semua, sehingga badan sehat, jasadnya kuat, olahraga. Tapi dalam tubuh manusia bukan hanya physically, bukan hanya jasad, bukan hanya fisik. Ada yang disebut dengan jiwa. Ada juga menyebut dengan kata-kata ruh. Bagaimana ruh dan jiwa ini, atau ruh atau jiwa ini? Mereka juga perlu makanan. Makanannya bukan fisik, bukan zat yang wujud. Ruh itu sesuatu yang halus dalam badan kita, perasaan, jiwa. Kita perlu makanan dari pemiliknya, yaitulah tuntunan Tuhan, cahaya kebenaran, segala nilai kebaikan, adanya di kitab suci. Berapa lama kita memberi dia makan? Berapa sering kita mendengar motivasi? Seringkah kita mendengar ceramah agama? Seringkah kita mengandalkan analisa kehidupan? No. Umur kita 46 tahun guys. Tapi makan kenyang. Tapi jiwa kita tak pernah makan. Pemahaman kita tentang kitab suci, tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, hanya sebatas pendidikan SD, SMP. Banyak di antara kita seperti sarjana, S1, S2, S3, melengkapi dengan ilmu literatur, logikanya, tapi spiritualnya, ruh dan jiwa tidak diberi makanan. Maka banyak kita terlahir, jasad kita, pemikiran sarjana 46 tahun, tapi ruh kita, jiwa kita, jiwa ruh yang seperti anak sekolah belum dewasa. Maka kasihan. Jangan kurung dia, beri dia makanan. Itulah kembali fitrah, kembali suci, Idul Fitri. Anda bisa merasakan, saya bisa merasakan, kita bisa merasakan jiwa-jiwa yang menderita. Tuh. Sekarang kita coba melihat dari berbagai fenomena-fenomena. Kita harus melihat contoh-contoh praktek-praktek psikologi yang seperti apa. Mari kita lihat bagaimana dengan pengalaman yang ada. Ketika saya memasuki Jakarta di tahun 93, di kawasan Depok sana, sudah saya sebutkan. Ketika saya duduk di rumah kosan, anak-anak SD, SMP datang ke rumah, cewek guys. Mas Beni, ini ada apa nih? Obat apa? Ice katanya. Saya karena keluguan tak mengerti apa itu ice. Ini kita fly, melayang-layang seperti juga. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu begini? Kamu baru SD, baru SMP. Berapa satu? 15.000, 10.000. Kamu dapat berapa? Dapat untungnya 3.000 mas, 4.000. Coba jangan. SD kelas 6 guys. SMP. Seminggu kemudian datang lagi cewek yang lain, karena di kosan saya bergaul dengan anak-anak dari
SD, SMP, SMA. Karena kita baru datang dari perkampungan, kita ingin bersosialisasi. Yang kedua bawa apa guys? Lagi mengejutkan. Mas Benny mau tak ini apaan? Tengok. Terkejut guys. Majalah Playboy. No. Kita mahasiswa terkejut. Lah kok anak SD ini berapa? Bayar 5.000 aja. Ini kalau belinya 30.000 nih. Lah 50.000. Lah bagaimana mungkin guys? Anak SD tengok Playboy. Nah itu memberikan bentuk kejiwaan, memberikan gejolak kejiwaan kepada saya. Bagaimana nasib generasi muda? Anak SD, SMP ada mengenal narkoba, SS, ada lagi majalah Playboy. Itu dulu 93 guys. 28 tahun yang lalu. But now, sekarang, dulu cuma 3-4 stasiun TV. Sekarang puluhan stasiun TV. Sekarang, pornografi tidak perlu lagi bermajalah. Anda semudah klik di telepon, begitu banyak banjir. Bahkan dalam bentuk kartun, belum bentuk animasi, apa saja. Obat-obatan apa saja. Persoalannya, anak Anda, anak saya, diri kita, istri kita, suami kita, sudah cukupkah makanan jiwa kita? Sudah cukupkah makanan rohani kita? Sehingga mata, telinga dan hati ini mampu mengendalikan hawa nafsu guys. No. Kita harus jujur. Saya juga harus jujur. 46 tahun. Kita nothing guys. Tidak ada apa-apanya. Tidak mengerti apa-apa. Lalu bagaimana kita mengatakan mimpi keluarga samawa, sakinah, mawadah, warahmah, keluarga bahagia? No. Kebahagiaan bukan dilihat dari anak yang menurut guys. Anak yang rajin sholat, nampak mengaji, no. Tapi dari jiwa yang terkendali. Nah itu. Nah bagaimana kita mengendalikan jiwa itu? Mengendalikan jiwa anak-anak kita. Sementara kita para orang tua sendiri tidak mengenali, tidak mampu memberi makanan kepada jiwa kita. Karena alat penangkap kita, mata, telinga, dan hati, banyak mengalami kerusakan. Maka secepat kilat, dengan pukulan dorbun di hidayati sabil, katanya pukulan di jalan yang betul, bergerak guys. Revolusi jiwa kita. Ambil segera kitab suci. Gunakan mata, telinga, hati. Buka mata kita, jangan buta. Banyak dikatakan bukan mata yang buta, hati yang buta. Buka telinga kita, dengar dari sekarang. Pahami hati kita, jangan beku. Jangan tak punya hati nurani. Jangan bangga kita dengan keadaan sekarang. Coba lihat dengan hati nurani. Dunia yang sangat mengerikan. Ambil kitab suci tuntunan tadi. Gunakan mata, telinga, hati. Renungi, kendalikan, maka transfer ke anak cucu kita. Beri mereka makanan hati, makanan jiwa, makanan telinga. Kalau dicukup, itulah kitab suci. Maka itu akan menjadi ilham, menjadi ide, menjadi pemikiran di dalam jiwa kita, sehingga bisa meluruskan perjalanan mereka. Kita tidak bisa full membersihkan guys. Setidaknya 50% bisa membentengi, mengurangi kerusakan. Kenapa begitu? Ya, internet tak boleh dibuang. Dunia hari ini dengan semudah tangan. Saya sendiri guys, begitu tertinggal di dalam dunia teknologi, tapi harus ditempuh. Jangan katakan dunia teknologi internet banyak kebatilan, kemaksiatan. No, sama seperti dunia pada umumnya hari ini. Jakarta di sini menawarkan segala kehancuran ada, tapi segala kebaikan ada. Segala kejahatan ada, segala kepositifan ada. Tergantung mata, telinga, dan hati Anda untuk mengolahnya. Maka dalam internet itu sama. Anda tak akan mampu melarang anak Anda internet 24 jam menjaga. Di sekolah dia akan lihat dari teman-temannya cerita pornografi. Dalam kamarnya yang ketika tidur ada akan lihat subuh. Dari mana Anda menjaga? Oh dia rajin sholat, pasal no. Jangan kita terlalu percaya diri dengan kebanggaan bahwa kita menggenggam jiwa-jiwa anak kita. Kecuali kita juga menggenggam diri kita. Maka guys, sekali lagi, bukalah mata-mata kita, bukalah hati kita, jiwa kita,
ambil kitab suci jadi sebagai tuntunan, sebagai untuk menjadikan pedoman, maka dengan itu berjalan, insya Allah perjalanan keyakinan adanya Tuhan di sana, itu yang akan menolong kita. Ya, demikian. Dan sedikit kami coba membetulkan saya dari yang kemarin ada dalam suatu surat yang saya sebut surat 33 dalam Al-Quran ayat 36. Kita koreksi, kita tengok ternyata bukan 36. Surat 33 ayat 35. Jadi surat 33 Al-Ahzab ayat 35 yang berbicara ketika dalam kehidupan berkeluarga ingin mencari pasangan, ingin kehidupan yang dituntun, yang ideal, laki-laki dan perempuan yang sabar. Jadi sama-sama sabar. Laki perempuan yang soleh, yang bersodako, yang jujur, memelihara kehormatan, yang berpuasa, dan banyak. Tuhan akan memberikan ampunan. Tuh, Tuhan akan mengurangkan akan menghilangkan punishment hukuman, akan menunjukkan jalan, menciptakan kebahagiaan di dunia. Artinya begitulah proses bahwa kita tidak boleh bermimpi ingin dapat perempuan yang sabar, kita tak sabar. Ingin dapat perempuan yang baik, kita tak baik. Artinya segala kebaikan dibalas dengan kebaikan, segala kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dan satu juga, jika di tengah jalan mengalami kerusakan, mengalami kegagalan, jangan berhenti, segera berbalik Allah. Ada ampunan, ada perbaikan. Ya, demikian. Jika kebenaran, ambil gas, itu dari Tuhan, bukan dari saya. Sampaikan kepada yang lain. Anda pun akan memetik kebaikan. Apabila ada kesalahan, itu murni dari saya sendiri. Dan saya minta maaf, kan kami sempurnakan tetap. Jika ada yang menyakitkan hati, jas masuk telinga kiri, keluar pada telinga kanan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.